Assalamualaikum. Dari lama kanal kita udah membahas autofagi. Para subscriber yang lama-lama mestinya udah cukup paham, tapi demi untuk penonton yang baru-baru izin ya, kita bahas lagi autofagi mulai dari hal yang mendasar dengan bahasa manusia ya, bukan bahasa siluman. Autofagi itu apa sih? Dan kenapa autofagi itu penting? Ini pertama mesti kita pahami dulu. Autofagi ini penemuan relatif baru. Dulu sudah diperkenalkan istilahnya oleh seorang pakar dari Belgia tahun 60-an. Tapi baru menjadi terang benderang setelah Dr. Osumi menang Nobel 2016 kemarin ini. Sekali lagi 2016 loh ini. Jadi belum ada 10 tahun. Kalau makna secara harfiah, autofagi sama dengan self-eating. Atau gampangnya, autofagi itu suatu proses pada sel-sel kita di mana terjadi perontokan, peluruhan, atau pengerusan diri sendiri, pembersihan, sehingga unsur-unsur yang nggak guna pada sel dan sekitarnya itu bisa didaur ulang atau dibakar untuk menjadi energi dan lain sebagainya. Jelas Pak enggak tuh ya? Mending pakai contoh deh, ilustrasi. Bangunan tubuh kita ini ibaratnya tembok lah gitu. Seiring waktu, dia tidak akan terus mantap kokoh meling-meling seperti baru kan ya. Semen dan cat yang merempul-merempul kayak, atau muncul lumut jamur di sana sini, atau kotoran juga, ada yang gembel rampal juga, catnya mengelupas dan seterusnya, dia jadi lemah dan perlu direparasi. Nah, sebelum reparasi itu dirontok-rontokin dulu sel-sel tembok yang sudah jelek. Kayak gitu kira-kira. Autofagi itu proses perontokan di tubuh kita. Autofagi ini penting sekali kalau kita ingin senantiasa bugar dan solid sesuai pakem aslinya. Persis tembok tadi itu ya. Kalau nggak dirontokin dulu, main langsung ditaplok semen dan dicat, hasilnya nggak optimal kan ya. Tubuh kita juga kayak gitu. Dengan autofagi yang error-error bisa tereliminasi dan setelah itu terbuka jalan untuk rebuilding, bangun ulang sel-sel yang sehat dan solid yang sesuai dengan DNA kita, sesuai dengan cetak biru diri kita yang aslinya semula. Kadang-kadang bisa sih slow-slow aja, ditunggu supaya rontok sendiri gitu. Ada yang bilang cara lambat itu disebut juga autofagi. Cuma yang kemarin itu memenangkan hadiah Nobel, autofagi yang lebih kencang, yang lebih drastis. Perlu dicatat di sini, berhubung autofagi itu cuma bagian ngerontokin, maka kalau mau sehat solid bugar, kita nggak bisa berhenti di autofagi. Puasa, 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 terus ujungnya nggak guna juga kalau gitu, malah jungkel ambyar. Autofagi alias perontokan itu mesti segera diikuti dengan pembangunan kembali atau rebuilding. Tapi untuk kencengnya rebuilding, itu diperlukan sejumlah hal juga. Pertama, dia perlu cetak biru rancangan yang sesuai pakem aslinya diri kita. Kalau cetak biru genetik kita rusak, semula bangunan candi yang disakralkan bisa berubah jadi WC umum. Repot kan ya kalau kayak gitu. Selain itu, perlu energi dan bahan material, makronutrien, karbo, protein, lemak, air, vitamin, mineral, dan perlu unsur-unsur pendukung seperti serat, hormon-hormon, enzim-enzim, dan organ-organ terkait, stem cell, dan perintah-perintah dari otak dan seterusnya. Perintah juga bisa muncul dari gut microbiome kalau menurut para ahli yang meyakini adanya brain gut axis seperti yang kemarin kita ulas. Kalau kita mau sehat bugar solid secara holistik, maka di sela-sela kehidupan, di sela-sela operasional harian tubuh kita, tektok ini mesti jalan kenceng. Kadang-kadang autofagi, perontokan, peluruhan, habis itu perbaikan, rebuilding. Autofagi, rebuilding. Autofagi, rebuilding. Karena itu, kalau ahli holistik yang benar-benar dalam ilmunya, mereka cenderung tidak mau merekomendasikan puasa yang keterlaluan berkepanjangan. Yang ideal tuh kayak gini. Pertama, cetuskan autofagi. Habis itu, munculkan, kencengin stem cell. Dia ini sebagai booster untuk rebuilding healing yang kenceng juga. Terus, habis itu dikasih ancang-ancang dan diberi tantangan hidup supaya tubuh kita tahu apa yang kita mau, yaitu berupa stres-stres positif yang kita udah sering bahas juga. Otak itu harus dipakai mikir, kalau nggak dipakai dia akan mengkerut. Otot-otot dan belulang juga mesti dikasih beban, dipakai dan dioptimalkan, kalau enggak melemah juga. Sistem-sistem juga mesti dibeban dengan stres-stres positif, dikasih stimulus, tapi juga perlu dikasih rehat yang cukup dan seterusnya. Nah, setelah cukup ancang-ancang, balik lagi, kencengin autofagi, terus kencengin juga stem cell, hormon pertumbuhan untuk rebuilding, terus ancang-ancang lagi. Gitu aja terus muter, bergelombang dan berulang-ulang. Dan kalau itu berjalan optimal, menurut para ahli yang kekinian, tubuh kita bisa balik muda kembali. Peremajaan sel-sel bisa jalan sempurna, atau minimal keusuran penuaan bisa diperlambat. Tricky nih, berdasar penelitian Dr. Osumi,
kalau kita hidup dengan cara biasa-biasa saja ala manusia modern yang tipikal, autofagi yang kencang itu tidak akan pernah muncul. Dan kalau autofagi nggak pernah muncul, ya kita mesti terima nasib. Umur biologis kita akan sama aja dengan umur kalender, atau kalau salah-salah, bahkan secara biologis kita lebih tuir dari hitungan umur secara kalender. Dan berbagai penyakit tua atau penyakit degeneratif bisa bermunculan di usia muda. Naudzubillah. Prasyarat autofagi itu apa sih? Mirip kalau si Neneng, istrinya Udin, ngerayu-ngerayu suami minta dibeliin mobil. Prasyaratnya itu ada dua. Si suami mesti punya, pertama, kemampuan, dan kedua, kemauan. Ya, kalau nggak punya kemampuan, ya nggak bisa. Udin nggak punya duit gitu, yang ada malah hutang cicilan berjejer, ya susah. Keduanya, kalau nggak punya kemauan juga nggak bisa. Mesti muncul motivasi positifnya. Bisa aja munculnya berkat rayuan sang istri tadi, atau bisa aja karena dia ngerasain perihnya terlunta-lunta keleleran di jalanan karena nggak punya mobil, atau apalagi. Bersamaan dengan itu juga nggak boleh ada hal-hal lain yang mendiscourage atau meredam niat tersebut. Misal nih, di kompleks tempat tinggal mereka tiap hari ada kejadian mobil parkir dipecahin kacanya. Wah, si Udin bisa bakal males tuh untuk beli mobil. Nah, balik lagi ke prasyarat autofagi, intinya ya dua itu. Pertama ada kemampuan, kedua ada kemauan. Prasyarat pertama untuk gambaran kemampuan itu, situasi umum yang kondusif. Penjuru-penjuru kesehatan tubuh kita harus dalam keadaan oke. Sudah pernah kita bahas tuh dua penjuru kesehatan, yaitu mikrobiom dan mitokondria sel-sel. Silahkan dicek video yang lalu kalau pengen jelas. Kalau pengen nggak jelas, video TikTok aja tuh, silahkan bikin sendiri yang paling nggak jelas dunia. Walah, kok jadi sono-sono. Di samping dua itu, sistem otak dan rangkaian pengatur juga mesti kondusif. Dan ini kalau dipanjangin nyambung ke semua-semua. Kalau jantung macet, darah nggak ngalir, ya tewas. Demikian juga kalau paru nggak nyuplai oksigen, atau sistem metabolisme macet, otak juga bakal tewas. Dan kalau udah tewas gitu, nggak usah ngomong-ngomong masalah autofagi. Tapi kalau dua penjuru tadi prima, mestinya semua prima sih. Mitokondria tadi itu eksis di semua organ kan ya. Dan kalau ada organ yang error, itu juga mikrobiota nggak mungkin prima, keadaannya saling terkait. Nah, kalau situasi kondusifnya ada, tapi lemah, ya autofagi tetap bisa muncul. Tapi saat muncul, dia rada lemah juga. Secara persisnya, lemah tidaknya autofagi itu tergantung kemampuan tubuh kita dalam men-trigger proses-proses kimia, biologis, dan juga ada proses-proses fisika segala tuh. Ion positif, ion negatif, sinyal otak, itu mestinya ada unsur fisikanya kan ya. Kalau PPKN sama bahasa Indonesia, nggak ada sih di tubuh kita. Aman. Termasuk kondusif di sini, itu mestinya juga ori. DNA-nya, peta genetiknya, dan epigenetik, itu semua ya mesti ori. Kalau enggak, walau alam. Prasyarat kedua, untuk gambaran kemauan tadi itu, sinyal dan prakondisinya harus muncul. Nah, terkait ini harap maklum, sel-sel tubuh kita itu bukannya makhluk cerdas yang sophisticated kayak si Mince gitu, yang punya free will dan kemauan macam-macam. Sel-sel tubuh kita itu nggak bisa iseng kayak begitu. Mereka itu sekedar makhluk Allah yang tunduk patuh, yang senantiasa bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Gitu sih kalau menurut Bang Haji. Jadi ya, si sel-sel itu ngikut aja, seperti rakyat jelata di grassroots, akar rumput. Jadi representasi kemauan yang tadi kita bilang itu adanya bukan di dalam sel-sel itu sendiri. Kalau muncul sinyal stres gitu, sinyal survival, sinyal prihatin, ya udah, sel-sel akan menyetel diri pada mode stres, mode survival, memunculkan autofagi dan seterusnya itu. Kalau yang muncul sinyal untuk mobilisasi siap tempur, ya dia akan siap tempur, siap dimobilisasi. Dan autofaginya di stop, karena sinyal mobilisasi itu tingkatannya lebih prioritas daripada sinyal untuk autofagi. Kalau yang muncul sinyal pesta hura-hura, ya sel-sel akan pesta pora, dan autofagi juga di stop. Sinyal hura-hura ini bertolak belakang dengan sinyal autofagi. Nah, supaya autofagi beneran muncul, sinyal pencetusnya tadi itu, yaitu sinyal prihatin, sinyal stres, munculnya harus solid, nggak boleh kecampur sinyal yang berbeda. Di level sel mesti ada sinyal stres, tapi orangnya nggak boleh stres. Ini satu hal logis ya yang mesti dipahami. Karena kalau orangnya juga sedang dapat stres, ada sinyal berbeda. Kayak kalau si Udin mau merenov tembok rumahnya tadi, mesti ada stres di level tembok. Kalau tembok masih anyar gris, nggak perlu direnov kan ya. Tapi di sisi lain, nggak boleh ada keganggu sinyal berbeda. Misalnya nih, kalau terus ada stres di lingkungan sekitar, meletus tawuran antar kampung, yang renov rumah, nanti aja lain waktu. Kalau barengan sinyal prihatin ada sinyal pesta, itu juga autofagi nggak jalan. Kayak Cak Kiron gitu saat dia ngemis-ngemis sama temennya. Bro, tolong lah bro, gue nggak punya uang sama sekali nih. Yah lu,
nggak punya duit tapi kan punya motor, jualin aja dulu tuh aset-aset lu. Nah gitu kan ya. Cak Giron nggak jadi dapat bantuan dari teman-temannya karena sinyal miskinnya kurang solid kecampur sinyal berbeda. Di sisi lain, kalau sinyalnya solid, ya udah siap laksanakan. Sel-sel tubuh kita, dia nggak ngerti itu sinyalnya beneran dari pemimpinnya, atau dari pemerintah asing, atau dari oknum, atau dari provokator, atau dari mana. Idealnya yang ngasih sinyal ke sel-sel kita itu ya dari pusat kendali tubuh kita. Tapi realitanya sinyal itu bisa juga datang dari oknum berupa mikrobiota di perut atau di mana gitu. Bisa juga itu dari unsur pemerintah asing berupa asupan-asupan suplemen atau biohack dalam berbagai bentuknya. Kayak gitu deh kira-kiranya. Segini dulu sharing kita kali ini. Terima kasih.